Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kau berkati kami semua dalam kami berdoa. Amin. Ini ya, wahyu Yesus Kristus di Wahyu 1. Tapi saya akan lebih sedikit lompat. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya, ya, bukan hamba-hamba teologi atau itu, hamba-hamba murid Kristus, apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ya. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, pengudusan. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan, kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kerajaan, berkat. Ya, lihat enggak? Pengudusan dan berkat, ya. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang menikam Dia. Ya, semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang maha yang maha kuasa. Tuh, maha kuasa. Itu kalau tiap kali dengar maha kuasa, ya ingat loh, di dunia ada yang kuasa tapi jahat. Kalau Tuhan pakai fungsi, peran, maha kuasa, bukan yang off. Tidak ada itu. Itu ada yang kuasa, banyak penguasa, tapi jahat. Tapi Dia kasih, dibilang, kamu jangan takut. Aku maha kuasa. Aku lebih besar dari orang-orang yang berkuasa. Ya, itu maksudnya gitu. Selalu gitu. Ya. Karena Tuhan tidak pernah show off. Tapi begitu, selalu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan dan dalam keadaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos, dan oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya. Lihat. Kesusahan dan dalam kerajaan. Ya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang sekarang, ini aku lompat ya, ke 19, terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yang terjadi sekarang, udah terjadi. Dan yang akan terjadi sesudah ini. Sama. Ya. 6666 akan terjadi. No, udah terjadi sekarang. Itu loh. Antikris akan datang. Enggak ya, sekarang udah penuhi bumi. Ngerti nggak? Itu begitu. Yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi. Oke? Kesukaran besar, yes, akan terjadi. Tapi sekarang juga sudah terjadi. Selalu begitu. Ya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian. Mas, itu ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Dan kaki Dian itu adalah ketujuh jemaat. Jadi disampaikan pada gereja, orang percaya. Ya. Wahyu Kristus. Ya. Pertama, apa yang harus segera terjadi? Swiftly. Jadi apa yang swiftness yang sebentar lagi cepat terjadi. Ya, nggak lama. Cuma berapa hari gitu kalau di mata Tuhan. Waktunya sudah dekat. Oke. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sebetulnya udah terjadi sekarang. Gitu loh. Ya, buat kenapa? Satu zaman.
Zamannya apa? Zaman akhir. Satu zaman, Yesus sudah datang. Satu zaman. Nggak beda. Jadi bukan ada zaman di atas satu zaman. No. Satu zaman. Satu era. Gitu loh. Ya. Disampaikan ke murid Yesus. Oke? Disampaikannya ke murid. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Bond servant, doulos, itu apa? Doulos, ya. Apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikat yang diutus ia telah menyatakannya kepada Yesus. Jadi wahyu Yesus. Wahyu Yesus tidak diberikan kepada orang lain. Hanya diberikan kepada muridnya. Ngerti nggak? Iya. Itu cuma ngomong ke muridnya. Pewahyuan. Kalau orang lain yang belum percaya, ngapain? Nggak ada. Yesus hanya menunjukkan diri kepada orang percaya. Kepada muridnya yang dikasih wahyu. Ya. Hamba-hambanya. Orang teologi yang diberikan wahyu. No. Nggak qualified. Orang nolak. Rebel. Tuhannya teologi, kalau ngapain lu ngomong ke Yesus kasih? Gitu loh. Yesus nggak butuh, nggak tergantung kepada ahli teologi. Ya. Hamba. Bond servant. Dan juga kepada hambanya. Bond servant. Ya, hamba-hambanya. Doulos. Itu ya, bond servant itu artinya apa? Artinya hamba Yesus, murid Yesus adalah tidak mengikuti keinginan diri sendiri. Mengikuti kehendak tuannya. Tidak ada diri sendiri. Itu namanya hamba. Di teologi mereka pakai otak sendiri-sendiri. Dan bilang manggilnya murid Yesus. Bohong. Lu pakai otaknya dirimu sendiri untuk bikin teologi, kalau lu bilang murid Yesus, lu muridnya dirimu sendiri. Gitu loh. Ingin kita tuh terima hatinya. Oke? Terima hatinya. Kemudian pikirannya ngikutin hatinya. Bukan kita bisa mengerti pikiran Tuhan dengan pakai pikiran kita. Kalau you bisa ngerti pikiran Tuhan dengan pakai pikiranmu, berarti kamu lebih hebat dari Tuhan. Itu orang teologi nggak sadar. Lu mau pikir pakai otak lu bisa tahu otaknya Einstein. Ngerti nggak? Berarti lu lebih pintar dari Einstein. Ngerti nggak? Tapi yang Tuhan ingin, kamu terima hati Tuhan, kemudian pikiran Tuhan ngajarin kamu. Itu namanya pewahyuan, karena bukan pakai pikiran kita. Kalau you jago, semuanya pewahyuan. Nggak pakai otak, teologi lu, no. Gitu loh. Anggap nggak? Karena pikiranmu, kok bisa meninterpretasi Tuhan? Das lu. Emang lu lebih pintar dari Tuhan? Ngerti nggak? Kak, jadi gini, domba hanya tahu gembalanya mengasihi, tahu hatinya gembalanya. Domba itu, gembalanya bilang, yuk kita bawa dia ke Bethlehem, terus ke Yerusalem. Banyak, lu kita ngerti kata Bethlehem, kata Yerusalem di mana? Hah? Ini loh. Ini ya, dia cuma tahu disayang, gembala. Terus ngikut aja. Gembalanya bilang, kita masuk losmen. Nggak ngerti lah losmen apa. Kecuali ahli teologi, sok pinter. Makanya saya bilang domba, saya kasih waktu 1000 tahun. Untuk satu kata aja dengan lengkap. Gembalanya bilang, saya mau ke Bethlehem. 1000 tahun, lu pikirin lu. Bethlehem itu di mana, artinya apa? Nggak bisa. Tangkap nggak? Kita tuh kayak satu jenjang di bawah gitu loh. Kita domba, dia gembala. Gitu loh. Atau kita manusia, dia Tuhan. Kelasnya beda. Gitu loh. Kalau James bisa mentafsirkan kata-kata saya, you bisa. Karena satu kelas. You satu manusia sama manusia. Bisa mentafsirkan. Manusia mencoba menafsirkan Tuhan, pasti gagal. Makanya dia bilang pikiranku bukan pikiranmu. Bukannya lu dikutuk.
Kamu mengutuk dirimu. Karena buang waktu 1 juta tahun untuk tafsirin yang Tuhan, ya nggak bisa, gitu loh. Tapi bukan dikutuk. Lu nya karena kebodohannya ngutuk diri sendiri. Gitu loh. Itu yang terjadi. Bacain buku, 1000 buku, ya lu baca aja, nggak apa-apa. Kalau gue bakar semua yang lebih baik. Enggak sih, sebetulnya gue nggak bakar. Gue jual ke tukang loa. Tukang loanya happy lu. Buku gue dulu. Ada 100 lebih gue. Sama Rosma, masuk buku ada yang $100, $200. Ada buku yang kayak begitu, yang dari Amerika segala macam, yang ada apa? Gue kasih tukang loa. Cuan dia. Buku bagus-bagus. Ya, jadi diberikan kepada chapter kamu dapat mau pewahyuan dari Tuhan. Boleh. Dapat lo. Kan saya dapat apa? Tapi syaratnya satu, lo nggak boleh pakai otak lo. Kalau kamu pakai otakmu, kamu bos ya. Kamu terima hatinya, kemudian kamu terima pikirannya. Kamu terima pikirannya, artinya kamu nggak bergantung sama pikiran lo. Alias lu nggak bergantung sama otakmu. Kenapa nggak? Itu namanya dulos. Itu jadi hamba yang menyangkal dirinya atau menyangkal kehendaknya dia. Kehendak dia kan shopping apa-apa. Dia ikutin tuannya itu loh. Jadi dia mengandalkan pikiran tuannya. Itu namanya dulos. Itu murid. Murid itu. Ya. Nih, lalu. Apa yang harus segera terjadi? Jadi sebentar. Dekat. Lu jangan pikir akhir zaman kapan. No, udah akhir zaman. Ya nantinya kesukaran besar gimana? Gak usah pikir ke sana. Sekarang juga sama gitu loh. Cuma sana gede-gedean, orang lain gitu loh. Lalu Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, firman, ya, dan tentang kesaksian diberikannya yang segala sesuatu yang telah dilihatnya, bukan ditafsirkan. Padahal muridnya mengerti loh. Udah ya, gak ada murid Yesus menceritakan ini perjamuan di Kana, ini apa menurut tafsiran saya. Padahal dia ngerti loh. Gak berani ngomong gitu. Yang dilihatnya, makanya dia bilang tempayan 3 ini factual semua. Gak pakai ilmu tafsir. Dilihat apa yang aku dengar firman Allah ya, baca ya, lihat, kalau itu ya dibacain ya, dengar gitu loh. Nggak Pak? Nggak boleh, bukan ditafsirkan. Ya, jadi nggak boleh jadi lawyer, ahli hukum. Nggak ada di kerajaan surga ahli hukum. Makanya mesti ngerti, dilihatnya. Makanya kecaplah dan lihatlah gitu loh, ya. Bukan pikirin sampai mati, habis itu lu bisa dengan otak lu bisa ngerti rahasia Tuhan. Lu susting ya. Habis baru kalau udah pintar kamu gitu, kamu bisa dapat berkat lebih dari orang lain. Nggak ada tuh. Ulanganmu dapat 10. Nggak ada tuh. Tapi di dunia pikirannya kayak gitu. Kamu sekarang udah percaya Tuhan ya, karena kamu sekarang belajar kelas Alkitab tambah pinter. Gimana ya? Makanya kalau dia perhatiin ya, kalau saya sharing dari dulu, makanya kalau nggak gue nggak dapat kewahyuan. Lihat, saya tuh ayatnya di depan. Gue nggak pernah ayat di belakang. Kemudian saya kutip. Kenapa? Yang harus begitu. Yang gue sampaikan bukan pikiran hongki. Kalau mau pikiran hongki, tadi tuh ngomongin ekonomi duit tuh. Tahu nggak? Itu pikiran gue. Kalau Alkitab nggak boleh. Kenapa? Itu makroekonomi itu pikiran manusia lain. Tapi kalau ini nggak boleh, itu mesti ayatnya. Apa adanya. Scripture yang ditulis gitu. Terus ada yang bilang, wah Rema, udah deh, lu jangan sok-sokan, lu Rema tuh kalau sama logos, shut up. Gitu loh. Loh, orang goblok di teologi aja juga tahu loh. Logos lebih tinggi dari Rema. Iya. Yang ditulis. Berani ganti yang ditulis. Angkat pendetanya, angkat tangan. Gue belum pernah ketemu lu pendeta berani ganti di Alkitab. Takut semua. Bagus aja takut. Ini logos tertulis. It's written. Kalau dulu Billy Graham,
The Bible say, the Bible say. Itu selalu begitu tuh. Apa? Bukan rema secondary. Ngerti nggak? Bisa salah. Yang ditulis, kecuali lu buta huruf. Ya kalau nggak lu buta huruf ya minta dibacain orang lain. Oke. Nih, bersaksi. Ya, dua. Bersaksi. Bersaksi. Bukan tafsir. Bersaksi itu apa? Lihat di pengadilan, teman si Santi nggak ada. Lu saksi. Saya lihat mobil itu tabrak. Mobil yang ini datang dari sini, yang ini dari sini, udah begitu. Dia bilang dia nggak kasih analisa. Saksi ya gitu, lihat gitu loh. Bukan sebagai tafsir gitu. Itu yang dapat. Ya, jadi itu pertama tuh di Wahyu itu, Wahyu Yesus akan disampaikan melalui murid. Yaitu murid yang tidak mengikuti kehendak diri sendiri, tapi mengikuti kehendak tuannya. Jadi alias apa? Nggak pakai otak, cuman ngikut aja gitu loh. Kan kehendak tuannya, yang mikir siapa? Tuannya. Nah, yang karena dia begitu, dia akan melihat dan karena dia dapat bersaksi. Dia akan lihat. Dia mengecap penglihat. Nggak pakai tafsir, nggak ada. Kalau pakai tafsir, enggak, kita enggak ya. Puji Tuhan, Alkitab enggak berdasarkan ilmu tafsir. Kalau pakai ilmu tafsir, itu orang Yahudi kepalanya bisa terbang semua naik ke atas, lu tahu enggak? Karena dia bisa Ibraninya bagus, kita orang enggak bisa. Untung enggak pakai dasarkan itu. Kalau enggak, mereka bisa sombongnya, bisa kayak, aduh, orang Yunani lebih baik loh. Enggak sombong. Orang Yahudi lu kalau dikasih, kita perjanjian lama pakai Ibrani. Kalau itu berdasarkan ilmu tafsir, menang dia dong bahasanya. Itu kepala bisa kali lipat volumenya. Ya. Nah, habis itu apa? Nih, lihat. Langsung blessing. Berbahagialah ia yang membacakan dan yang mendengarkan. Tuh. Dan yang menuruti. Tuh, blessing. Pewahyuan. Pewahyuannya apa? Blessing. Banyak orang kitab Wahyu bikin orang gemetaran ketakutan. Bukan dari Tuhan. Ngerti nggak? Siapa yang suruh jadi takut? Kalau lu dengar orang nakut-takutin di pewahyuan, Yoab lagi ketemu muridnya Lucifer yang bicara. Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepadaku. Siapa yang ngajarin suruh takut? Siapa? Muridnya iblis itu yang suruh takut. Oh enggak? Nah, ada ini loh. 1 ayat 3. Berbahagialah. Panggilannya tuh beritanya untuk bikin bahagia, bukan untuk takut. Dibilangin. 6. Takut meneh. Apalagi? Great Tribulation. Takut lagi. Penganiayaan. Takut lagi. Nabi palsu. Takut lagi. Antikris. Takut lagi. Siapa yang nyuruh lu jadi kayak begitu? Itu di agama semuanya disuruh takut. Gue bilangin ya, kalau pengajarannya suruh takut, saya bilangin, itu bukan dari Tuhan. Itu dari Lucifer. Gue kasih tahu lu. Kenapa? Produknya Lucifer apa? Abis bohongin, membodohkan Adam dan Hawa. Takut tuh Adam dan Hawa langsung. Jadi kalau lu dengar preaching atau apa, lu lagi ketemu itu titisannya Lucifer lagi ngoceh. Karena lu muridnya ngerti lu, gue bilangin. Lu tahu. Lu gak bisa bohong lu, gue bilangin lu sama murid Kristus lu. Tahu. Discernment namanya. Karena membedakan roh. Membedakan roh. Ini roh apa? Oh, ini roh titisan Lucifer. Tahu gua. Serius. Karena membedakan roh. Discernment. Tapi sebenarnya kayak ini. Tes roh itu. Benar nggak? Kan gitu. Jadi, kalau mau dapat itu wahyu atau apa, revelation atau wahyu, itu apa? Baca, dengar, nurut, dah. Bukan tafsir. Baca pakai mata ya, pakai
ya, membaca gitu ya. Gak usah nulis, baca aja. Kedua, dengerin pakai kuping ya. Habis itu ya turutin aja. Jadi gak usah diolah-olah kayak diputer-puter gitu. Bener ya? Nah, dari Yohanes kepada 7 jemaat. Jadi yang dipakai sama Tuhan selalu muridnya untuk bicara ke gerejanya. Gitu. Tujuannya adalah apa? Untuk menyampaikannya, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi pewahyuan yang Yesus sampaikan kepada murid, muridnya sampaikan ke jemaat. Dan di dalam pewahyuan itu, ada kasih karunia dan damai sejahtera. Udah tuh. Jadi bukan hanya berita, tapi udah ada kasih karunia dan nempel. Ya, dari siapa? Dari dia. Ngerti nggak? Jadi murid Yesus itu nggak bisa bikin berkat. Nggak bisa bikin berkat. Cuma bisa nyampein berkat. Hah? Kayak gue itu tuh. Kayak tadi itu loh, pelayannya itu nggak bikin anggur. Tapi bisa bagi-bagi anggur ke banyak orang. Gitu. Itu udah ngerti. Terus orangnya bilang, lagi. Tuh ambil aja. Gitu. Yang bikin anggur bukan saya. Oh lagi gratis. Gitu. Ya. Jadi wahyu Yesus Kristus itu untuk memberkati. Dan cara menerima berkat itu adalah dengan membaca, mendengarkan, dan jangan pakai otak ya. Menuruti. Udah. Jangan pakai tafsir lah gitu. Nih ya, saya kasih tahu ya. Di otak manusia, di otak Tuhan, itu juga ada pengetahuan baik dan jahat. Tahu nggak? You pikir si Adam dan Hawa, waktu ngomong sama iblis, dia pikir nggak pakai otak tuh dengerinnya ngomongnya. Ini belum makan loh. Belum makan buah pengetahuan baik dan jahat loh. Benar nggak? Dia bisa mengutip, bisa ini, tahu nggak? Jadi, Adam dan Hawa diciptakan dengan IQ 0 ya. Jangan pikir otaknya kosong ya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngerti. Siapa yang bilang? Nggak ngerti ya? Dia baca di Kejadian. Tahu toh? Sebelum makan kan ngobrol dulu sama iblis toh. Ngobrol pakai otak toh. Hah? Ngerti ya? Sebelum makan loh. Buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi pengetahuan baik dan jahat, itu kamu mau pakai boleh. Cuma satu syarat, jangan jadiin Tuhanmu. Ngerti ya? Nah, ini saya kasih tahu. Ya, ini di sermon nanti lu tahu. Siapa yang memakai pengetahuan baik dan jahat sebagai Tuhannya? Gua kasih tahu. Ular itu lebih cerdik dari segala binatang di apa? Yang melata. Kalau bahasa Inggrisnya the snake ya is most cunning. Cunning. Terjemahan itunya, Mbak. Ada clever, ada cunning. Cunning. Ini ya, saya kasih tahu ya. You mau di kerajaan surga, you mau ini. Lu mau pakai pengetahuan baik dan jahat, pakai. 2 tambah 2 sama 4. Ngerti nggak? Kalau mau nyebrang jalan, mesti lihat kiri kanan, pakai. No problem. Yang nggak boleh itu apa? Skimming. Cunning. Skimming. Nih. Skimming. Untuk dapetin Kang tahu, gue rayu dia, gue beginiin dia. Itu. Skimming. Bahasa apa tuh? Kalau bahasa Indonesia apa? Ya. Lu pakai tipu daya untuk mendapatkan keinginanmu. Itu nggak boleh. Lu pakai pengetahuan baik dan jahat. Kalau mau nyebrang lihat kiri, lihat kanan, nggak apa-apa. Tapi lu jangan pakai tipu daya. Cunning. Iblis tuh pakai tipu daya untuk si Adam dan Hawa kena. Itu loh maksudnya. You mau dapat berkat, lu dapat berkat. Lu jangan pakai tipu daya. Tuhan, saya bangunin dia menara doa.
Saya panggil, orang datang. Tuh. Lu tipu daya, lu mau tipu Tuhan dengan cara prestasimu untuk Tuhan berkati. Bapak lu iblis, bapak lu iblis. Tahu nggak? Lain ya. Makanya kalau you mau, ini saya benar-benar, don't scheme. You ada masalah-masalah. Lu hadapin, lu bergantung sama Tuhan. Jangan skimming. Gue pakai bahasa Indonesia the best I can. Apa tuh, tipu daya. Jangan pakai tipu daya. Kalau bahasa Inggrisnya skimming. Bikin gini. Hah? Apa untuk kayak ular tuh gini-gini tuh, abis itu lu ditipu, dimatiin gitu. Jangan pakai apa tuh licin. Kalau bahasa Inggrisnya tajam tuh, skimming gitu loh. Membuat skema supaya kemauanmu terjadi. Memperdaya orang lain atau Tuhan. Don't do that. Lu pakai itu, gua garanti lu dari Bible. You are not in the kingdom of heaven. Lu di kingdom iblis lu. Karena tipu daya, lu pakai otakmu untuk begini. Pakai pengetahuan baik dan jahat untuk bikin roti, bikin masak, go ahead. Don't scheme. Untuk ini, itu bedanya di situ. Itu yang dipakai. Ngerti nggak? Langsung muridnya Lucifer, namanya Adam dan Hawa, begitu belajar langsung begitu, dia untuk kelihatan kudus, dia bikin cawat tuh. Skimming. Mau kelihatan kudus di depan Tuhan, dia bikin cawat dari, gue mau kelihatan kudus, gue doa tiap hari. Oh, the same man. Huh? Don't scheme. Lo mau kelihatan kudus, bilangnya sama Tuhan, saya berdosa, tolong kudusin saya, udah gitu aja. Huh? Lo gak usah, aduh, gue berdoa tiap hari lo Tuhan. Lo skimming. Lo tahu nggak? Ngerti ya? Itu bedanya ya. Jadi pengetahuan baik dan jahat tuh jangan digituin, jangan dipakai. Lu kalau mau bikin kue, lu mau nyetir mobil, pakai pengetahuan baik, nggak apa-apa. Jangan tipu daya ya. Mau tipu Tuhan. Tuhan, saya kan kebenaran dual. Saya perpuluhannya bayar terus loh. Widan. Itu skimming, namanya skimming. Memperdaya, mencoba. Dan disampaikan ke gereja melalui murid. Dan disertai dengan berkat. Jadi semuanya berkat-berkat, kasih karunia. Jadi bukan pakai otak, tapi berkat, pakai berkat. Nah, lalu sifat Yesus dibukain. Jadi setelah ini kan cerita mengenai apa ya, habis wahyu, berita itunya, isinya, terus penyampaiannya murid yang disampaikan gereja, dan kemudian dijelaskan dari Yesus sendiri. Kredibilitas dari pewahyuan itu apa? Sifat Yesus yang memberi wahyu. Di ayat 5. Dan dari Yesus itu saksi yang setia. Setia. Makanya pewahyuan Yesus tuh benar. Kenapa? Akan berlaku selamanya karena dia nggak pernah berubah ya. Dia akan nolong kamu selamanya ya karena dia nggak pernah berubah loh. Kredibilitasnya, tekanannya itu karakter dia. Hati dia yang setia. Ngerti nggak? Jadi kalau Bapak itu baik. Hanya satu yang baik. Ya, Yesus apa? Setia. Karena dia tuh menyampaikan kehendak Bapa yang baik itu dia setia. Ngerti nggak? Jadi Tuhan yang baik itu setia memberikan kebaikannya. Maka S-nya itu huruf besar tuh. Saksi yang setia. Ya. Saksi lagi. Dia nggak pakai kekuatan diri sendiri. Ya toh? Setia. Lalu, ini sifatnya. Makanya you can trust the kata-kata firman Tuhan. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia setia. Alias, terus sekarang dan selamanya sama. Begitu loh. Ya. Nah itu. Yang pertama, bangkit dari antara mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ya, itu langsung. Sifat dia, kuasanya. Ya. Jadi kehendaknya, jadi menyampaikan kehendak dan kemudian menyampaikan kuasa Bapa, yaitu apa? Dia mengalahkan kematian. Gitu loh. Bangkit dari antara orang mati itu artinya apa? Menang terhadap kematian, toh? Orang bangkit kan nggak mati lagi, toh? Berarti matinya itu kalah, toh? Yang kedua, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Itu, berkuasa. Maha kuasa. Mengalahkan
Raja-raja kan berkuasa, toh. Raja itu apa? Oh, bisa pemimpin gereja. Bisa apa lagi? Oh, pemimpin negara. Yang sering bohongin rakyatnya. Sering meres rakyatnya. Itu loh. Tapi Tuhan bilang, dia berkuasa. Dia maha kuasa, berkuasa. Ngalahin. Nah, terus apa? Langsung toh, lihat nih. Yang pertama dilakukan apa? Melepaskan kita dari dosa kita. Tuh, pengudusan dulu toh. Lu gak bisa diberkati sebelum kamu dikudusin loh. Di kerajaan surga. Gak bisa. Kalau berkat turun di mana? Tapi kalau you mau di kerajaan surga, you mesti dikudusin dulu. Lu gak, kalau gak gimana? Lu gak bisa masuk. Hah? Terus gimana? Oh, saya berkabung. Di luar lu. Kayak Mordekai. Diberkatin. Ada Esther segala macam. Tapi lu gak bisa dapat. Esther di dalam. You nangis-nangis di menara doa, gua kasih tahu lu satu hal, you pasti tidak di kerajaan surga. Gak ada tangisan, gak boleh. Hah? Tuhan begini, ada yang selamat masuk ke surga nangis. Tuhannya apa? Dihapusin tuh air mata. Kenapa? Lu gila ya di surga nangis. Hah? Tuhannya bilang, itu tempatmu tuh kalau nangis neraka. Neraka. Bukan surga. Kalau lu nangis di neraka, oh nggak dihapus air matanya. Dihapus, nggak bisa lu. Makanya Mordekai berkabung, pakai apa? Pakaian apa tuh? Mordekai yang di apa Ruth itu Esther, nggak boleh toh, nggak boleh masuk toh kerajaan, disuruh di luar, nggak boleh. You begitu, makanya gue kasihan tuh liatin orang berdoa-doa di menara doa dalam hati gue, lu pasti nggak masuk kerajaan surga, lu teriak-teriak di luar, tapi lu rebel. Karena kenapa lu waktu lu nangis kayak gitu tuh, lu lihat masa lalu lebih gede dari Tuhan. Karena itu lu nggak bisa masuk kerajaan surga, karena rajamu adalah masalahmu. Yang kamu lihat lebih besar dari Tuhan, karena itu lu mewek terus. Hah? Ngerti ya? Kalau di kerajaan surga, rajanya Tuhan. Problemmu tidak mengalahkan Tuhan. Ngerti ya? Itu. Lihat ya, yang pertama diberitanya adalah melepaskan kita dari dosa. Dia nggak mengampuni dan menguduskan, itu yang pertama. Makanya saya bilang, you masih berasa bersalah nggak? Masih berasa bersalah nggak? Oh masih. Oh iya, kamu di luar kerajaan surga. Ya ngerti nggak? Gak apa-apa gue. Lu masih berasa tertuduh. Ya, makanya apa di satu ya berapa? Yohanes 3 ayat 19-20 toh. Jika hati nurani kita menuduh kita, ketahuilah bahwa Tuhan lebih besar dari hati nurani kita dan mengetahui segala sesuatu. Jika hati nurani kita sudah tidak menuduh kita, ya mintalah segala sesuatu diberikan. Lagi dituduh, oke, saya masih dituduh. Oh, berarti kamu nggak percaya Tuhan mengampunimu seperti hari ke-7. Oh, boleh, nggak apa-apa. Dikutuk? Enggak. Cuma lu minta apa? Nggak dikasih. Gampang dong. Kalau lu udah berasa gak tertuduh, berarti lu terima pengudusan. Karena lu udah terima pengudusan, minta apa aja dikasih. Karena di kerajaan surga. You understand bedanya? Kenapa doa orang Kristen banyak yang dijawab? Bukan Tuhannya, orangnya nggak percaya. Tidak tahu dia nggak percaya. Masih berasa tertuduh, masih berasa begitu-begitu. Berarti lu gak percaya Tuhanmu menguduskanmu. Tuhan yang ngampunin. Berarti kamu belum selamat. Atau belum begitulah. Ya toh? Pikirannya saya baru, ini kalau udah diampuni saya udah di surga. Iya, di surga lu udah terima semua. Di bumi ya belum, ya sudah. Doa gak didengar. Bukan Tuhan yang gak setia. Elunya yang gak mau. Ya banyak kan doa orang tuh Kristen nggak dijawab tuh karena bukan Tuhannya loh.
Tuh ya, setelah diampuni apa? Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan. Artinya masuk kerajaan surga. Tuh, dikuduskan, kemudian dibawa ke kerajaan surga. Tuh, tapi selalu begitu ya. Ya, betul ya. Dia mau masuk kerajaan surga, masih berasa bersalah, masih berasa berdosa, bukan lu gak selamat. Nanti waktu lu mati lu selamat. Gue kasih tahu lu gak pasti lu tidak di kerajaan surga di bumi. Karena kamu belum lihat ngerti bapakmu. Bapakmu kamu anggap kejem, tukang apa? Gusti Allah, boton sare, segala macam kayak begitu. Tuhan akan menghukum, Bapak akan menghukum. Kamu nggak bisa di kerajaan surga. Dan kalau nggak bisa, saya mesti bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mesti tertuduh. Saya mesti berasa, udah lepasin, biar Tuhan yang beresin. Gitu loh. Tapi ngaku. Jangan pakai tenaga sendiri. Jadi sifat atau itu Yesus adalah setia, dia membawa kehendak Bapa, mengalahkan, dan dia kemudian membawa kuasa Bapa, yaitu untuk mengalahkan kuasa kematian atau memberi kehidupan, kemudian mengalahkan para nabi palsu dan segala macam. Dengan pertama, caranya adalah mengampuni kita. Kedua, berkati dengan kerajaan surga. Rumusnya nggak pernah ganti. Rumusnya apa? Ku ampuni kau, aku kuduskan dari segala dosa. Udah gampang dong? Diampunin loh. Elunya masih, kitanya masih brengsek loh. Tapi udah diampuni. Ngerti nggak? Dikuduskan. Yang berikutnya apa? Ku berikan semua berkat yang ada di kerajaan surga yang Tuhan miliki. Itu udah dari dulu. Saya kasih karakterku semuanya, yaitu kekudusan. Kemudian saya kasih kataku semuanya, yaitu kerajaanku. Datar. Habis itu apa? Berhenti dari kerjaannya. Kenapa? Udah kelar, gak ada lagi yang mau bisa diberikan. Ya mau dikasih apa lagi? Udah dikasih Tuhan, karakternya Tuhan, pengudusan, dan berkat semua yang dia miliki. Ya dia diem tuh. Berkatnya udah sempurna, mau apa lagi? Tuhan gak bisa menambahin. Segala sesuatu ya, segala sesuatu udah. Gitu loh. Oke? Nih, ia akan datang dengan awan-awan, setiap mata akan melihat dia. Ya, datangnya dari atas, ya. Dan juga mereka yang telah menikam dia. Bukan Tuhan Yesus yang tikam orang loh. Yang merasa tertikam itu, yang jahat-jahat itu, Tuhan tetap datang. Ya maksudnya gitu loh. Bukan Tuhan yang nikam loh. Tapi yang nikam akan tetap Tuhan kunjungi itu. Itu maksudnya loh. Semua bangsa akan meratapi dia, ya. Cari nanti. Terus bilangnya apa? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Gak berubah. Kan firman itu apa? Nih ya, kalau you pakai hati, ya, hatimu gembira. Bagaimana? Ya hatimu gembira, happy. Ngerti nggak? Bukan hatimu berkata, gembira, gembira, GMBIRA. Enggak loh. Ngerti ya? Hati itu begitu. Ya ketawa aja udah. Bener nggak? Tapi kalau pikiran, pakai kata-kata tuh. Oh, lu bisa ngomong Jepang nggak? Nggak bisa. Gue garanti lu, otak lu nggak bisa berpikir dalam Jepang. Dit, lu bisa ngomong apa? Bahasa Jepang nggak? Kalau Jepang mungkin bisa. Rusia, bisa nggak Rusia? Nggak bisa. Gue garanti lu pikiran lu nggak ada bahasa Rusia. Pikiran tuh pakai vocabulary. Tahu nggak? Ngomong itu pakai vocabulary, pakai kata. Bener nggak? Karena kamu nggak ngerti bahasa Rusia, saya jamin kamu tidak bisa berkata-kata dalam bahasa Rusia. Pikiran tuh pakai apa? Ada kata-katanya. Ada kata-kata dan pikiran tuh pakai bahasa. Ada jadi gitu. Hati enggak loh. Kalau happy tuh orang cuma begini-begini. Nggak bilang happy. Orang kalau di pesta, tapi dia dan dia langsung badannya gerak-gerak aja.
Dia nggak bilang happy, happy, happy. Hah? Lah enggak. Lalu dia ketawa. Tapi kalau ngomong pakai pikiran, lu mesti pakai, you understand? Makanya supaya you bisa ngerti. Waktu dikatakan firman Allah itu kehendak pikiran. Nah, Mbak, ada bahasanya toh, firman Allah. Iya toh, ada bahasa itu kehendak pikiran. Tapi kalau lu sih gini, itu bukan kehendak. Itu memang hatinya lagi suka cita aja. Iya toh? Hati nggak perlu loh. Hati kan kamu happy lompat-lompat. Nggak pakai kata-kata. You understand? Nah, itu loh. Jadi saya coba kasih lihat ya. Yuk kalau disebut firman Allah. Akulah Alfa dan firman Allah. Artinya, akulah Alfa, akulah kehendak Allah. Tuh, maksudnya. Iya. Firman, pikiran atau kehendak atau rencana, ya gitu tuh. Yang ada saudara nggak pernah garanti maha kuasa. Gede ya? Gede ya? Kehendak Tuhan, firman Tuhan tuh. Kemudian kuasa Tuhan yang maha kuasa mengikuti pikiran atau kehendak Tuhan tuh. Akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada yang akan datang. Kehendak Tuhan yang tidak berubah. Yang maha kuasa. Maha kuasanya mengikuti, kuasa Tuhan mengikuti kehendak Tuhan. You understand? Sama tuh di mana-mana yang menggerakkan Tuhan, hati Tuhan. Pikiran, kehendak, rencana Tuhan mengikuti hati Tuhan. Kuasa Tuhan mengikuti kehendak Tuhan. Selalu begitu. Everywhere. Mau buka yang mana ayat boleh deh. Gue bilangin lo. Kalau bisa matanya pewahyuan bisa ngeliat. Gitu loh. Makanya kalau begitu. Kalau hatinya mau shopping, wah, pikirannya bikin planning shopping di mana. Dompetnya betul bayarin. Sama tuh. Jadi Yesus akan datang lagi. Yesus datang sebagai kehendak Tuhan yang tidak pernah berubah dan maha kuasa. Karena kuasa Tuhan mengikuti kehendak Tuhan. Yesus maha kuasa bukan dengan kekuatan sendiri loh. Karena kuasa Bapa mengikuti kehendak Bapa yang Yesus lakukan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi, sebagai murid Yesus, sebutnya dalam kerajaan, toh. Ya di mana nih? Udah di surga, udah mati, itu masih di bumi. Hah? Masih di bumi, toh? Iya. Jadi sebagai murid Yesus, Yohanes sudah tinggal di kerajaan surga. Di bumi. Tapi yang di bumi nih. Nanti kalau udah mati, dia pindah. Kita juga sama. Pindah. Pindah apa? Kerajaan surga yang di surga. Makanya, sama. Gitu loh. Jadi orang murid mempelai tinggalnya di mana? Di kerajaan surga. Di mata Tuhan satu alamat. Apa itu di kerajaan surga? Di tempat yang diberkati dan dikuduskan. Di bumi kamu diberkati dikuduskan. Di kerajaan surga. Di surga kamu diberkati di kerajaan surga yang sama. Kenapa? Artinya apa? Kerajaan surga sudah Yesus datangkan di bumi. Tidak. Makanya bukan tanah perjanjian lagi. Kerajaan surga. Kalau dulu masih janji. Promised land. Ngerti ya? Kalau sekarang kingdom of heaven. Udah datang. The promise has been fulfilled. Udah diberikan. Perjanjian baru dong. Yesusnya datanglah kerajaanmu.
Ya toh? Ngerti nggak? Di malaikat juga gitu. Ya, tangkap ya. Jadi kerajaan surga di bumi itu sudah ada di bumi. Oleh karena Yesus yang bawa. Murid Yesus tinggal di mana? Di kerajaan surga. Di mana? Di mana aja. Mau di bumi, mau di surga, tetap tinggal di kerajaan surga. Di mana yang bos atau itu adalah Tuhan. Kehendaknya Tuhan. Dia cuma ngikut aja sih. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, apa yang sekarang terjadi, yang dan sesudah ini. Jadi wahyu Yesus adalah mengenai masa depan, tapi juga now. Begitu. Ya, masa sekarang. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tanganku dan ketujuh kaki di emas itu adalah malaikat ketujuh jemaat dan itu adalah ketujuh jemaat. Jadi wahyu Yesus adalah untuk memberkati gerejanya melalui muridnya. That's all. Pewahyuan itu. Terus apa? Ini pewahyuan, ini nubuat. Itu di wahyu. Lu jangan pikir-pikir rema-rema, kepala pusing lu di wahyu aja lu gitu banyak tuh ayatnya tuh. Yang suruh rema, yang biasa sering bawel rema tuh suruh baca wahyu aja, suruh ngomong. Itu nubuatan Yesus. Ada 22 chapter. Lu ngerti berapa? Pewahyuan. Ya, jadi gini ya. Satu-satu ya, pewahyuan. Disampaikan melalui murid. Tadi toh, yang tidak mengikuti kehendak diri sendiri. Tapi mengikuti itu. Dan apa yang dipakai pemurid? Melihat. Dan bersaksi. Udah gitu. Wahyu Yesus Kristus yang disampaikan adalah untuk memberkati. Bukan bikin takut. Kitab wahyu bukan bikin takut. Cara menerima, baca. Dengerin. Udah gitu aja. Dan turut. Dah, bar. Disampaikan ke gereja melalui murid. Kembali lagi. Makanya bisa memuridkan ya murid. Yesus memuridkan murid. Muridnya mirip Yesus. Kemudian dia bisa memuridkan orang lain supaya mirip Yesus. Kasih karunia dan berkat terkandung dalam wahyu Yesus. Sifat Yesus setia, ya, membawa kehidupan atau mengalahkan kematian, kemudian mengalahkan raja-raja di bumi yang janji palsu. Dan caranya dengan mengampuni dan menguduskan kita, kemudian membawa kita ke semua berkat di kerajaan surga. Kedatangan Yesus akan datang lagi, ya, karena dia nggak pernah berubah, maha kuasa. Kerajaan surga di bumi, ya. Jadi apa nih? Pewahyuannya disampaikan melalui murid, diberikan ke gereja, dasarnya karena Yesus setia, dan bentuknya apa? Untuk membawa orang diampuni dan dibawa ke dalam kerajaan surga yang sudah ada di bumi. Gitu. Dan waktunya sudah dekat. Akan terjadi. Sekarang dan sesudah ini. Disampaikan ke murid Yesus untuk murid Yesus sampaikan ke gereja. Selesai. Ya? Oke, kita tutup. Terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu kepada kami semua. Kau sendiri yang berkati kami semua terus, kali itulah kehendak-Mu yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.